Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku. Kelas 11 TKRO. Kemarin sudah sedikit pembahasan mengenai sistem kelistrikan ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita review ke belakang sedikit tentang materi yang sudah baik disampaikan. Pembahasan dikit dari awal, singkat aja. Yang kemarin kita bahas, masih ada tukang bakso lewat ini. Iya, kita bahas kemarin pengertian dari sistem kelistrikan. Intinya sistem kelistrikan adalah rangkaian energi listrik yang disusun untuk menjalankan sebuah kendaraan. Kemudian apa itu fungsi sistem kelistrikan? Kemarin ada 3, yaitu untuk membangkitkan bunga api yang berfungsi sebagai campuran bahan bakar. Yang kedua, menghidupkan mesin atau sistem starter. Yang ketiga, menghasilkan tenaga listrik dan mempertahankannya. Kita bahas nanti di sistem pengisian. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan kenyamanan dengan berbagai sistemnya. Berbagai sistem ini nanti kita akan bahas. Kemudian macam-macam sistem kelistrikan. Kemarin ada sistem mesin. Sistem mesin sendiri terdiri dari sistem pengapian, sistem starter, sistem pengisian, sistem EV, sistem common rail, dan sistem pemanasan. Sistem pengapian kemarin kita sedikit singgung bagaimana cara kerjanya, yaitu dari baterai yang disalurkan ke koil di sini nanti akan diteruskan untuk dibangkitkan dari listrik yang kecil dari baterai menjadi tenaga listrik yang lebih besar untuk disalurkan ke busi. Busi inilah nanti yang akan membantu pembakaran pada sistem. Yang ke sistem pengapian, kemudian sistem starter. Sistem starter ini bisa dibilang sebagai sistem awal untuk menyambungkan listrik dari aki ke coil ya. Ini mesin tidak akan hidup sebelum tombol start dinyalakan. Maka siklus dari aliran listrik ini tidak akan menyambung kalau tanpa ada sistem starter. Siklus operasionalnya apa aja di sistem pengapian itu, yaitu ada langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Untuk membantu melakukan siklus pendahuluannya yaitu sistem starter dengan cara memutar poros engkol ini di sini. Diagramnya di sini. Aki starter, maka poros engkol akan berputar. Kemudian sistem pengisian kita bahas sederhana aja karena next kita akan detail membahas tentang berbagai sistem dari sistem mesin. Kalau sistem pengisian yaitu mengenai batu baterai. Batu baterai sebagai sumber arus yang dapat menyimpan dan tidak dapat menghasilkan arus, sedangkan kapasitas baterai terbatas dan tidak dapat memberikan arus dibutuhkan pada kelistrikan mobil secara terus-menerus. Sistem memproduksi arus yang berfungsi untuk mengisi baterai. Jadi selain dipakai baterainya itu akan ada sebuah alat dalam mobil yang bagaimana baterai itu tidak bisa habis, istilahnya melakukan pengisian terus, jadi tidak boros aki. Kalau aki hanya sedikit dipakai pada mobil kan
cepat habis. Makanya di sini ada sebuah alternator, regulator, dan lain-lain yang akan membantu ketika listrik ini nyala menghidupkan mobil. Selain menghidupkan mobil, di sini akan berputar untuk menghasilkan listrik kembali yang akan disimpan ke baterai. Jadi di sini misalnya ada lampu, nanti masuk ke regulator dulu, regulator masuk ke alternator, alternator akan berputar menghasilkan tenaga listrik yang disimpan ke baterai. Jadi sistemnya muter terus. Ini anak-anakku nanti bisa menemukan listrik tanpa habis ya, walaupun tetap akan ada yang terbuang. Mungkin nanti baterainya bisa, istilahnya bisa soak, atau airnya habis, air akhirnya habis gitu. Fungsinya selain sebagai sumber memberikan arus listrik, juga sebagai pengisian. Makanya disebut sistem pengisian. Yang kedua, sistem EV. Pada mobil konvensional, karburator berfungsi mencampurkan udara dan bahan bakar yang menghasilkan gas yang mudah terbakar. Selain itu, fungsi lain karburator mengatur kebutuhan campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam silinder. Hal tersebut menghasilkan perbandingan campuran yang tepat berdasarkan RPM, temperatur, dan beban mesin kendaraan. Sedangkan sistem EV merupakan pengganti dari sistem karburator. Jadi kalau mobil dulu pakainya karburator, sekarang EV. Kendaraan saat ini yang dikontrol secara elektrik. Sistem EV juga berfungsi untuk menyetarakan perbandingan udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam silinder dengan cara penginjeksian yang sesuai dengan kondisi kendaraan. Sistem EV bisa disebut dengan mesin injeksi, baik motor atau mobil. Udah umum ya, udah pada tahu injeksi bagaimana. Common rail. Sistem common rail pada dasarnya sama dengan sistem EV untuk mengatur suplai bahan bakar yang masuk ke ruang bakar, namun perbedaannya digunakan pada mesin diesel. Kalau EV pada mesin bensin, kita ini EV sistem common rail pada EV pada diesel yang menggunakan bahan bakar solar. Kemudian sistem pemanasan, ini pada busi ya, ini gambar busi. Pada mesin diesel bertipe indirect terdapat sistem pemanasan pendahuluan yang kondisi pada ruang bakar dipasang glow plug yang dibutuhkan, berfungsi untuk memanaskan ruang bakar saat mesin dingin ya. Pada mesin mati, jadi di start mesin masih dingin, maka dilakukan pemanasan dengan glow pump. Glow pump terdiri dari coil pemanas. Pada mesin diesel tipe indirect, sistem pemanasan pendahuluan di mana di dalam ruang bakar dipasang glow plug yang dibutuhkan untuk memanaskan ruang bakar pada saat start. Terdiri dari koil, glow plug terdiri dari koil dan pemanas yang terletak pada tabung. Ini koil, pemanas pada tabung, ini tabungnya. Aliran listrik mengalir melalui koil untuk memanaskan tabung. Ini glow plug, ini salah ketik Pak Edi. Glowing up mah make up ya, yang bener glow plug. Kemudian kita masuk sistem kelistrikan bodi. Ini sistem kelistrikan bodi, materinya agak sedikit ya. Ya, intinya sistem kelistrikan bodi ya kelistrikan yang ada di bagian bodi, yang terdiri dari lampu, kabel, nanti bisa disebut wiring itu kabel, harness, kabel bisa dibilang kabel tahan panas atau kabel tegangan tinggi juga bisa.
lampu kota, terus ada apa lagi, lampu mundur di belakang, ada klakson, terus relay di dalam mesin ya, relay, sensor ini, sensor pintu, alarm. Komponen ini menjaga keamanan, baik itu lampu, wiper, dan lain sebagainya, yang berfungsi untuk menjaga keamanan pada bodi. Seperti kalau gelap kan harus terang, kalau ada butuh klakson bisa klakson. Jadi begitu. Yang kemudian adalah kelistrikan. Sasis ini banyak materinya, agak banyak. Ini ada beberapa tambahan, ini masih 3, nanti ada beberapa tambahan Pak Edi. Apa itu sistem sasis? Nah, yang benar tulisannya seperti ini ya, ini gambarnya agak salah, atau bisa sasis juga bisa, SASIS. Serangkaian kelistrikan yang terletak pada sasis dan powertrain. Sistem kelistrikan sasis ya, kalau bodi di bodi, kalau ini di sasis. Sistem ini fungsinya untuk memudahkan dan memaksimalkan perpindahan tenaga dari mesin ke roda sehingga lebih efektif. Mobil juga akan lebih aman. Terdiri dari beberapa sistem. Yang pertama ABS atau anti-lock brake system, electronic brake force atau electronic brake force distribution atau EBD, brake assist, traction control, dan sebagainya, nanti Pak Edi tambahkan. Yang pertama kita bahas anti-lock brake system, yaitu merupakan sistem pengereman yang dikontrol secara elektronik. Sistem ini menggunakan suatu unit komputer aktuator yang berfungsi mengendalikan tenaga hidrolik menuju disc brake kaliper. Disc brake itu apa? Ya, ini seperti piringan rem kalau di motor, bisa dilihat di rumah, di mobil juga ada. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya 2 hal. Apa itu? Roda terkunci dan pengendalian mobil ketika berhenti mendadak atau berjalan pada permukaan yang licin. Berarti piringan rem cakram. Cuma kalau di mobil harus semuanya ini elektronik. Kalau di motor kan masih mekanik, jadi waktu direm bisa hanya dibaca dengan tenaga. Kalau di sini full elektronik, jadi kita tinggal injak pedal rem, semua akan terrem. Bagaimana kok bisa? Ya, di sini ada bantuan dari electronic brake force, merupakan tambahan dari fungsi ABS tadi yang mengoptimalkan pengereman. Seperti pada artinya EBD, electronic brake force distribution, ya fungsinya mendistribusikan tenaga tekanan pengereman yang berbeda-beda ke setiap roda. Jadi ketika direm 1 kali aja, semuanya akan tersalur ke 4 roda dengan menyesuaikan kecepatan, beban, dan kondisi jalan. Sehingga mencapai keseimbangannya. Di rem tersalurkan, ada sensor-sensornya, jadi bisa lebih stabil pada pengereman. Nah, kita lihat lebih jelasnya bagaimana cara kerjanya. Ini ABS, tadi piringan brake disc ya, piringan rem. Ini ada sensornya, ini ada kontrolnya, pakai kontrol. Semua ban, semua roda ada sensornya, jadi ketika direm otomatis semuanya ikut mengerem. Ini cara kerja dari EBD tadi, yang mendistribusikan dari hanya 1 pedal tapi semuanya bisa ngerem
secara seimbang, bisa tahu titik mana yang harus pengeremannya lebih kuat, apakah ban depan, ban belakang, ban bagian kiri atau bagian kanan. Ini contohnya ketika ada sebuah hambatan dengan menggunakan IBD, maka pengereman akan lebih stabil, bisa mengerem semua. Kalau tanpa IBD, bisa saja yang direm hanya ban depan atau hanya ban belakang, jadi bisa nabrak atau bahkan bisa belok sendiri ya, bisa ngepot istilahnya. Yang ketiga, sistem brake assist. Sama seperti IBD, kalau brake assist lebih membantu rem yang bekerja saat kendaraan membutuhkan daya pengereman yang besar. Jadi kita tinggal ngerem dikit aja, akan dibantu dengan sistem ini, sistem BA. Seperti biasanya terjadi ketika ada beberapa situasi, antara lain pengereman mendadak, jalan menurun, atau beban penuh yang tidak terkontrol oleh ECU. ECU apa? ECU tersebut berasnya kecepatan pedal rem atau kenaikan tekanan master cylinder rem. Waktu banyak penumpang, waktu sedikit penumpang, sistem brake assist ini akan membaca, oh mobil ini bebannya segini, maka yang akan dibantu dalam tenaga pengereman berapa gitu. Kalau misalnya penumpangnya banyak, ininya akan otomatis cara bekerja brake assist-nya. Bisa dibaca ya, level tekanan rem tanpa brake assist, jarak pengereman tanpa brake assist ini akan terjadi seperti ini. Bisa pas direm tidak langsung berhenti, jadi ada jeda jalan. Kalau dengan brake assist kita akan menambah tenaga dari pengereman, jadi bisa hanya berjarak 3 langkah, 1, 2, 3 bisa kita sebut 3 langkah langsung berhenti. Kalau yang tanpa brake assist kan bisa masih berjalan, baru berhenti, 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Yang kedua, traction control TRC, atau istilah lain yaitu TCS, tapi kita sebut saja TRC. Pak Edi membolehkan mau TCS boleh, TRC boleh, yang penting intinya sama. Fungsinya apa? Menambah stabilitas pengendara dengan cara mengurangi output mesin dan melakukan pengereman secara efektif untuk menahan roda tidak tergelincir. Bentuk kegunaan TRC antara lain, kendaraan dapat dihidupkan dan berakselerasi lembut pada permukaan jalan yang licin. Meskipun hal tersebut berakselerasi saat kondisi berbelok, digunakan untuk mobil off-road agar mobil tidak terangkat ke atas dan tergelincir. Contohnya seperti ketika ada lubang atau jalan licin, kalau tanpa TRC kita akan tergelincir, tapi kalau dengan TRC mobil akan lebih stabil. Kemudian TRC ada temennya ini agar lebih stabil lagi, namanya Vehicle Stability Control atau VSA. Istilahnya lain dari Vehicle Stability Control, VCS, ada VSA ya, Vehicle Stability Assist. Kalau yang TCR tadi istilah lainnya Traction Control System. Nah, ini temannya dari TCS untuk memaksimalkan stabilitas mobil. Sistemnya bagaimana? Sistem bekerja secara otomatis dengan cara mengulangi output mesin saat menikung, berpindah jalur sehingga kendaraan tetap terkontrol secara aman sesuai jalur lintasnya. Bisa dilihat di gambar, ketika tanpa VSC mobil tidak stabil waktu membelok ya.
Jadi kalau pakai VSC atau VSA ini akan lebih stabil. Ketika rem mendadak pun juga akan lebih stabil. Berikut penggabungan antara TCR dan VSC. Bahkan di luar negeri ada yang menyebut istilah dengan ESP. Ya, ini kita istilahkan yang menggunakan teknologi TCR tadi adalah mobil yang berwarna hitam ya, yang tanpa TCR warna kuning. Jadi ketika melaju dan mendadak ada mobil dengan kita melaju dengan kecepatan cepat, mendadak di depan ada mobil di tikungan, ada mobil kecepatan mendadak, kecepatan rem mendadak di tikungan lagi, maka TCR dan VCS ini akan kontribusinya akan lebih penting. Ya, bisa dilihat ini yang merah ini akan lebih stabil, yang hitam maksud tadi lebih stabil waktu membelok ataupun pengereman mendadak, sehingga mobil lebih terkontrol bandingkan dengan yang tanpa teknologi tadi. Ketika membelok malah karena tidak stabil ya keluar jalur, bukan bisa kembali lagi, malah ngedrive istilahnya ya, karena kurang ada sistem kestabilan dalam mobil. Yang tambahan lagi adalah hill start assist. Dari bahasanya sendiri, hill artinya bukit ya atau naik, start assist berarti artinya sistem yang bekerja saat kendaraan berada pada daerah yang menanjak atau naik dengan sudut 45 derajat. HSA ini menahan secara otomatis sehingga pengemudi memiliki cukup waktu untuk memindahkan kaki dari pedal rem ke pedal gas dan dapat menekan gas sebelum terlepas dari kondisi pengereman. Jadi kalau mobil-mobil sekarang waktu pindah gigi, posisi naik, jalan naik, tidak perlu khawatir langsung itu menekan pedal gas cepat-cepat ya, karena sistemnya di sini lebih canggih dengan berbagai sensor. Mobil akan berhenti secara otomatis, berhenti sejenak secara otomatis untuk membantu pengemudi ketika berpindah gigi, kemudian menekan pedal gas. Sedangkan pada kendaraan SUV dan truk dilengkapi dengan downhill assist control atau DAC. Apa itu mobil SUV? Mobil SUV itu mobil sport. SUV singkatan dari Sport Utility Vehicle atau kendaraan sport yang bisa mengangkut penumpang. Contohnya seperti Pajero, Fortuner dan sebagainya. Kalau truk udah tahu sendiri ya. Apa itu downhill? Downhill sama seperti hill start, cuma kalau downhill berarti down turun, berarti sistemnya bekerja saat ada jalan penurunan. Hal tersebut bertujuan agar mobil dapat berjalan stabil saat kendaraan berada pada jalan yang menurun. Cara kerjanya sama, yaitu memberikan pengaturan beberapa besar daya rem yang harus dikirim ke masing-masing roda. Nah, ini contoh ilustrasi gambarnya HSA dengan HSA dan tanpa HSA. Kalau kendaraan tanpa HSA mungkin akan bergerak mundur dulu sesaat setelah pedal rem dilepas. Sedangkan mobil-mobil sekarang ini ada HSA-nya. Kendaraan dengan assist tidak akan bergerak mundur setelah pedal rem dilepas, jadi akan berhenti sejenak nanti langsung digas, bahkan tidak mundur sama sekali. Jadi itu sedikit materi tambahan dari Pak Edi mengenai
apa tadi kita membahas HSA. Bisa di screenshot jika penjelasan Pak Edi tadi terlalu cepat. HSA, kemudian kita VSC, TRC, VSC bisa screenshot, TRC, break assist, EBD ini dan ABS ini teman seperjuangan ya, bisa dibilang teman seperjuangan untuk menghasilkan sebuah rem yang sangat canggih. Kalau ABS dan ABD ini bekerja sama, di sini ada TRC dan VSC yang bekerja sama dalam stabilitas mobil. ABS dan EBD dibantu dengan BA untuk meningkatkan tekanan atau tenaga pengereman. Itu tadi bagian dari sistem kelistrikan. Kemudian sistem kelistrikan bodi yang di sini ada wiring, terdiri dari jaringan wiring harness atau kabel, sistem penerangan eksterior yaitu lampu kepala, lampu kota dan kabut, lampu penerangan interior, di dalam ini ada lampu ya, lampu kabin, lampu peringatan yaitu lampu sen, lampu mundur dan klakson, switch dan relay, meter kombinasi, wiper, washer, dan komponen-komponen tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Nanti kita udah membahas tadi sistem kelistrikan mesin, bodi, mesin tadi ada pengapian yang kita akan bahas di minggu-minggu setelahnya, mendetail tentang sistem pengapian, kemudian sistem starter, sistem pengisian, sistem EV, sistem common rail atau EV diesel, dan sistem pemanasan. Berarti minggu depan kita akan bahas tentang sistem infotainment, apa itu sistem infotainment dan aksesoris, dan sedikit materi tambahan lainnya. Oke, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan seperti biasa bisa japri Pak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen dan ada tugas nanti bisa dikerjakan. Terima kasih.